Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku pet interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 10B ya, semester 2. Yang akan kita bahas yaitu asesmen tengah semester pilihan ganda nomor 11 sampai 30 yang berada di halaman 61 sampai 64. Langsung saja kita menuju ke soal nomor 11 ya. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 9, 2y min x kurang dari sama dengan 6, dan 2x min y kurang dari sama dengan 6 ditunjukkan oleh grafik titik-titik. Penyelesaiannya, garis 2x plus 3y sama dengan 9 melalui titik ya, ini 0 ya. Jika x-nya kita ganti 0, maka y-nya otomatis 3 ya, ini kan 0. Berarti 0 ditambah 3y sama dengan 9, maka 3y sama dengan 9. Y sama dengan 9 bagi 3, maka y-nya 3 ya. Terus kalau x-nya 6 diganti 6, ini 2 kali 6 adalah 12. 12 ditambah 3y sama dengan 9, berarti 12 pindah ke kiri ya, 9 kurangi 12 adalah min 3. 3y sama dengan min 3, maka y min 3 dibagi 3 hasilnya min 1 ya. Ini cepat sekali ya anak-anak. Dibayangkan saja. Garis 2y min x sama dengan 6 melalui titik ya. Jika x-nya 0, ini diganti 0, otomatis 2y sama dengan 6, y-nya kita pilih 3. Ini jika y-nya yang 0, ini 0 berarti x-nya min 6. Garis 2x min y sama dengan 6 melalui titik ya. Jika x-nya 6, maka y-nya 6. Jika x-nya 3, maka y-nya 0. Begitu ya, disubstitusikan ke sini. Substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan 2x plus 3y. Substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari 9, 2y min x lebih dari sama dengan 6, dan 2x min y kurang dari sama dengan 6 ya. Pertidaksamaannya ini ada 3 ya, ini hasil substitusinya ya. Ini untuk 2x plus 3y lebih dari 9, maka kita ganti x-nya 0 ya, berarti 2 kali 0, y-nya juga 3 kali 0, maka hasilnya 0. 0 lebih dari sama dengan 9, ini kan pernyataan yang bernilai salah ya. Kita ketahui bahwa 0 itu kurang dari 9, berarti ini persamaan ini hasilnya ini adalah salah. Berarti dapat disimpulkan daerah penyelesaian tidak memuat titik 0,0 ya. Selanjutnya untuk pertidaksamaan 2y min x lebih dari sama dengan 6, berarti 2 kali 0 min 0 lebih dari sama dengan 6, berarti 0 lebih dari sama dengan 6. Nah ini juga salah ya, yang kita ketahui bahwa 0 itu kurang dari 6 ya, berarti ini salah sehingga daerah penyelesaian tidak memuat titik 0,0. Pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 6. Hasil substitusi 0,0 berarti 2 kali 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, pernyataan ini bernilai benar ya, sebab 0 itu adalah lebih dari sama dengan 6 ya. Berarti memuat titik 0,0. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya sebagai berikut ya ini. Berarti ini yang ini garis 2x plus 3y sama dengan 9 ya. Kan lebih dari, berarti yang di akhir yang kanan ya. Kan tidak memuat 0,0. Terus 2y min x. 2y min x ini lebih 2x min y lebih dari sama dengan 6 ini. Yang di akhir sana ya. Karena tidak memuat 0,0. 2x min y kurang dari sama dengan 6 ini. Daerahnya tidak memuat 0,0, jadi yang di akhir adalah yang ini ya. Jadi daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ditunjukkan oleh grafik pilihan yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Sistem pertidaksamaan dari daerah yang di akhir pada gambar di atas adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu persamaan garis-garis pembatasnya. Persamaan garis yang melalui titik 6,0 ini ya, 6,0 ini dan 9,3 ini sebagai berikut. Kita gunakan rumus garis yang melalui dua titik ya. Y kurangi 0 ya, ini Y satunya.
Y min Y1 per Y2 min Y1, begitu ya, rumusnya sama dengan X min X1, X2 min X1. Berarti Y min 0 per 3 kurangi 0 sama dengan X min 6 dikurangi per 9 dikurangi 6. Sama dengan Y per 3 sama dengan X min 6 per 3 ya. Ini bisa kita coret tiganya sehingga tinggal Y sama dengan X min 6. Persamaan garis yang menuju titik 0,3 dan 2,0. Ini 0,3 dan 2,0 ini ya. Berarti adalah 2Y plus 3X sama dengan 6 ya. Ini kan dikalikan silang ya. 3 kali X adalah 3X. 2 kali Y adalah 2Y. Lalu 3 kali 2, 6. Begitu ya caranya. Ini adalah persamaannya. Persamaan garis yang menuju titik 0,0 ini 0,0. Dan 1,3 ini adalah Y sama dengan 3X ya. Melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Persamaan garis hasil substitusi titik 3,0 ke AX plus Y, ini tanda ketidaksamaan. Ini PTLDV penyusun. X min Y sama dengan 6. X min Y sama dengan 6 ya, ini 3, berarti 3 kurang N sama dengan 3. Nah, 3 itu adalah kurang dari sama dengan 6, berarti X min Y kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya untuk 2X plus 3X sama dengan 6, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9, maka 9 lebih dari sama dengan 2 ya. Ini bukan 2 ya, saya ganti ya. Ini kan 9 berarti ini kan 6, berarti ini 6 ya. Sehingga 2Y plus 3X lebih dari sama dengan 6. Untuk Y sama dengan 3X maka 0 sama dengan ya, ini kan sama dengan 3 kali 3 berarti 0. 0 itu ya dapat disimpulkan 0 itu kurang dari sama dengan 9 sehingga Y kurang dari sama dengan 3X. Jadi sistem peridaksamaan dari daerah yang dihasil yaitu X min Y kurang dari sama dengan 6. 2Y plus 3X lebih dari sama dengan 6 dan Y kurang dari sama dengan 3X. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 13. Luas daerah penyelesaian sistem peridaksamaan X lebih dari sama dengan min 2 dan min 3X plus 5Y lebih dari sama dengan 6 dan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 24 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, daerah penyelesaian sistem peridaksamaan X lebih dari sama dengan min 2, min 3X plus 5Y lebih dari sama dengan 6, dan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 24 sebagai berikut. Untuk X lebih dari sama dengan min 2 ini ya, ini X min 2-nya lebih dari berarti yang diakhir yang kanan, begitu ya. Min 3X plus 5Y ini lebih dari sama dengan 6, berarti yang diakhir yang sana. Untuk 3X plus 5Y ini kurang dari sama dengan 24 yang diakhir yang bawah ini. Nah, irisan dari daerah-daerah itu yang ini ya, yang diakhir biru saja ini. Dari gambar terlihat daerah penyelesaian berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang alas AB ini, AB sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 satuan, dan tinggi CD, tingginya adalah ini 3 ditambah 2 ya, CD ini maaf ini 3 tambah 2 sama dengan 5 satuan. Luas daerah penyelesaiannya karena bentuknya segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali AB kali CD sama dengan setengah kali 6 kali 5 sama dengan 15 satuan luas. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Nomor 14, diketahui A sama dengan min 1, 1, 2 dan XY adalah penyelesaian sistem pertidaksamaan X min Y plus 2 lebih dari sama dengan 0. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3, dengan X elemen A, Y elemen A, dan X tidak sama dengan Y. Nilai X plus Y adalah titik-titik. Penyelesaiannya, langkah pertama menentukan pasangan XY dari min 1, 1, dan 2.
Pasangan XY dari min 1, 1, 2 dengan X tidak sama dengan Y adalah min 1, 1, 1 min 1, min 1, 2, 2 min 1, 1, 2, dan 2, 1. Langkah kedua, menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Menggambar garis-garis pembatas yaitu X min Y plus 2 sama dengan 0, 2X plus 3Y sama dengan 18, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 3. Garis 2X plus 3Y sama dengan 18 melalui titik, ya ini, jika X-nya diganti 9 maka Y-nya 0 ya, dan jika X-nya 0 maka Y-nya 6. Garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y. Garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Garis Y sama dengan 3 melalui titik 0,3 dan sejajar sumbu X. Menentukan daerah penyelesaian dengan titik uji. Ini titik ujinya ya, 0,0 ini pertidaksamaan. X min Y plus 2 lebih dari sama dengan 0, hasil substitusi titik 1,1. 0 dikurangi 0 ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. 2 lebih dari sama dengan 0 ya, berarti pernyataan ini benar. Sehingga daerah penyelesaian memuat titik 0,0. Titik uji 0,0 dimasukkan ke 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Maka 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 18. 0 kurang dari sama dengan 18 ya, pernyataan ini bernilai benar sehingga daerah penyelesaian memuat titik 0,0. Untuk titik uji 1,0 di mana X lebih dari sama dengan 0, 1 lebih dari sama dengan 0 ya, pernyataan ini bernilai benar ya, sehingga daerah penyelesaiannya memuat titik 1,0. Untuk titik uji 0,1, Y lebih dari sama dengan 0, berarti 1 lebih dari sama dengan 0. Pernyataan bernilai benar, ini berarti memuat titik 0,1. Untuk 0,1 berarti Y kurang dari sama dengan 3. 1 kurang dari sama dengan 3, pernyataan bernilai benar ya ini ya, 1 itu kan kurang dari 3. Sehingga daerah penyelesaian memuat titik 0,1. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan beserta letak titik yaitu min 1, 1, 1, min 1, min 1, 2, 2, min 1, 1, 2, dan 2,1 sebagai berikut. Ini ya jika digambarkan ya. Ini untuk garis 2X plus 3Y sama dengan 18. Ini garis X min Y plus 2 sama dengan 0 ya. Ini X, ini Y sama dengan 3. Ini daerah yang dihasilnya ini ya, X lebih dari sama dengan 0. Yang ini ya, berimpit dengan sumbu Y, berarti daerah yang dihasil ini. Dari gambar terlihat titik A 1,2, 1,2 ini ya, dan B 2,1 ini di dalam daerah penyelesaian. Maka nilai X plus Y dari titik A 1,2 dan B 2,1 sehingga XA ditambah YA sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, XB ditambah YB sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai X ditambah Y adalah 3 sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi X unit truk model A dan Y untuk truk model B. Setiap truk model A memerlukan waktu 2 jam pengecatan dan 3 jam finishing. Setiap truk model B memerlukan waktu 3 jam pengecatan dan 4 jam finishing. 2 pekerja pengecatan dan 4 pekerja finishing dipekerjakan di pabrik tersebut. Setiap pekerja bekerja selama 42 jam per minggu. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya diketahui X ya sama dengan banyak truk model A yang diproduksi, Y banyak truk model B yang diproduksi. Ini tipe truknya, ini waktu pengecatan, ini waktu finishing. Untuk A, model A, itu waktu pengecatannya 23, B 34,
Banyak pekerjanya itu untuk waktu pengecatan itu 2, finishingnya 4. Waktu yang diperlukan untuk pengecatan truk tipe A 2 jam dan truk tipe B 3 jam. Sedangkan banyak pekerja pengecatan 2 dan setiap pekerja bekerja selama 42 jam per minggu. Maka 2X plus 3Y, ya ini 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 2 kali 42. Maka 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 84. Waktu yang diperlukan untuk finishing truk tipe A 3 jam dan truk tipe B 4 jam. Sedangkan banyak pekerja finishing 4 dan setiap pekerja bekerja selama 42 jam per minggu. Maka 3X plus 4Y ini kan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 4 kali 42 ya, karena bekerja selama 42 jam. Maka 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 168. Banyak truk tipe A dan tipe B yang diproduksi selalu non-negatif. Non-negatif ini berarti artinya selalu positif. Maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh model matematika sebagai berikut. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 84. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 168. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus K sama dengan 0 adalah min 4. Nilai K adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus K sama dengan 0 adalah min 4. X kuadrat plus 7X plus K sama dengan 0. Min 4 kuadrat ya, ini X-nya kita ganti dengan min 4. Min 4 kuadrat plus 7 kali min 4 ditambah K sama dengan 0. 16 ya, min 4 kuadrat kan 16. Min ya, ini 7 kali min 4, min 28 plus K sama dengan 0. 16 kurangi 28 dan min 12 plus K sama dengan 0. Maka K sama dengan 12 ya, ini min 12 pindah ke ruas kanan jadinya 12. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar real kembar adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita identifikasi satu-satu ya. Dari persamaan min X kuadrat plus 9 sama dengan 0 diperoleh ya. Nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu min 1. B sama dengan 0, B itu adalah koefisien dari X. Ini kan tidak ada X-nya. Dan C itu konstantanya, yaitu 9. D sama dengan kita hitung diskriminannya, yaitu rumusnya B kuadrat min 4 AC sama dengan 0 kuadrat min 4 kali min 1 plus 9 sama dengan 0 ditambah 36 sama dengan 36. Diperoleh D lebih dari 0 ya, 36 ini kan lebih dari 0. Sehingga persamaan min X kuadrat plus 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Selanjutnya, dari persamaan X kuadrat plus 5 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 5. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 sama dengan 0 dikurangi 20 sama dengan min 20. Diperoleh D kurang dari 0 ya, min 20 itu kan kurang dari 0. Sehingga persamaan X kuadrat plus 5 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Dari persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 2 sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Diperoleh D lebih dari 0 sehingga persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Dari persamaan X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0 diperoleh ini nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. D sama dengan B kuadrat min 4AC
sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Diperoleh D sama dengan 0 sehingga persamaan X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0 mempunyai satu akaril atau sering disebut juga dua akaril kembar. Dari persamaan X kuadrat plus 6X min 9 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan min 9. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 6 kuadrat min 4 kali 1 kali min 9 sama dengan 36 kali 36 sama dengan 72. Diperoleh D lebih dari 0 ya, 72 itu kan lebih dari 0. Sehingga persamaan X kuadrat plus 6X min 9 sama dengan 0 mempunyai dua akaril berbeda. Nah, yang mempunyai akar kembar itu berarti yang ini ya, X kuadrat plus 4X plus 4, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 18, akar persamaan kuadrat X kuadrat min 13X plus 40 sama dengan 0 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari persamaan X kuadrat min 13X plus 40 sama dengan 0 diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 13, dan C sama dengan 40. Akan dipilih P dan H dengan syarat ya, jika dijumlahkan itu hasilnya min 13 ya, P plus H sama dengan B sama dengan min 13 ya ini. Sedangkan jika dikalikan yaitu P dan Q-nya itu menghasilkan C sebesar 40 ya. Nah, dipilihlah P min 5 dan H min 8 ya. Min 5 tambah min 8 kan min 13. Min 5 kali min 8 kan 40 begitu ya. Sehingga jika difaktorkan X kuadrat min 13 plus 40 sama dengan 0. X ditambah P kali X ditambah H sama dengan 0, X min 5 kali X min 8 sama dengan 0, X min 5 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan 8. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 19, akar persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 7X min 20 sama dengan 0 adalah P dan H. Jika P kurang dari H, nilai P ditambah 3H adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari persamaan 3X kuadrat plus 7X min 20 sama dengan 0, diperoleh nilai A sama dengan 3, B sama dengan 7, dan C sama dengan min 20. Akan dipilih nilai P dan H dengan syarat P ditambah H sama dengan B ya, yaitu 7 yang menghasilkan 7, dan P kali H sama dengan A kali C sama dengan min 60. Dipilih P-nya 12 ya, dan H-nya min 5. Sehingga 3X kuadrat plus 7X min 20 sama dengan 0. Maka kita ubah bentuknya seperti ini ya, seperti rumusnya. Silakan dibuka lagi ya rumusnya di bukunya anak-anak. A kali X plus P per A kali X plus H per A sama dengan 0. Ini A-nya kita ganti 3 kali X plus 12 per 3 kali X min 5 per 3 sama dengan 0. Sehingga 3 kali X plus 4 ya, 12 bagi 3, 4. X min 5 per 3 sama dengan 0. Ini otomatis 3-nya hilang ya, kan 3 dibagi 3 sama dengan 0 kan tidak mengandung variabel X ya, berarti tinggal X plus 4 kali X min 5 per 3 sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0. X plus 4 sama dengan 0 dan atau X min 5 per 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 4 atau X2 sama dengan 5 per 3. Dipilih P sama dengan min 4 dan H sama dengan 5 per 3. Karena disyaratkan P-nya kurang dari H ya ini. Berarti H-nya yang lebih besar. Dengan demikian, P plus 3H sama dengan min 4 ditambah 3 kali 5 per 3. Ini 3-nya bisa kita coret. Ini ya. Tinggal min 4 ditambah 5 sama dengan 1. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 20. Pak Denny mempunyai lahan berbentuk persegi panjang. Selisih antara panjang dan lebar lahan adalah 5 meter. Jika luas lahan tersebut 50 meter, panjang lahan adalah titik-titik. Penyelesaiannya, misalkan panjang lahan sama dengan X, dengan demikian lebar lahan sama dengan X dikurangi 5 ya, karena di sini selisih antara panjang dan lebar adalah 5.
Luas lahan atau L sama dengan P kali L. Berarti luas lahannya kan 50 ya, berarti 50 sama dengan X kali X min 5. Maka 50 sama dengan X kuadrat min 5X. Kita buat persamaan kuadratnya, X kuadrat min 5X ini pindah ke kanan jadinya min 50 ya, sama dengan 0. Tentukan panjang dan lebar lahan. Berarti kita faktorkan ya, X kuadrat min 5X min 50 sama dengan 0. Berarti difaktorkan X min 10 kali X plus 5 sama dengan 0. X min 10 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan 10 atau X sama dengan min 5. Diambil X sama dengan 10 karena nilai X tidak mungkin berupa bilangan negatif ya. Karena panjang lahan tidak mungkin bernilai negatif. Jadi jawabannya yang C, 10 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 21. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 4 melalui titik. Penyelesaiannya, titik A, x, y dilalui grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx jika ya sama dengan fxa. Ini ya, kita uji ya titik-titiknya ini ya. Untuk titik A min 1, min 7 berarti nilai f min 1-nya sama dengan 2 kali min 1 kuadrat ditambah 5 kali min 1 min 4 sama dengan 2 dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan min 7. Nah, min 7 ini sama dengan ini ya. Berarti titik A dilalui grafik Y sama dengan Fx. Untuk B titik min 1,7 sehingga F min 1 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat ditambah 5 kali min 1 min 4 sama dengan 2 dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan min 7. Diperoleh ya, YB tidak sama dengan FXB ya. Ini min 7, ini 7 berarti tidak sama ya. Berarti titik B tidak dilalui grafik Y sama dengan Fx. Untuk C 0, min 4 ya, ini kita ambil 0, min 4. Kita substitusikan ke Fx-nya. F0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 min 4 sama dengan 0 ditambah 0 min 4 sama dengan min 4. Diperoleh YC sama dengan FXC ya ini ya, min 4, ini juga min 4 berarti sama ya hasilnya. Sehingga titik C dilalui grafik Y sama dengan Fx. Untuk D sama dengan 0,4, ini 0,4 ya, kita cobakan di fungsinya. F0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 dikurangi 4 sama dengan 0 ditambah 0 dikurangi min 4 sama dengan min 4. Diperoleh YD tidak sama dengan FXD ya, ini min 4, ini 4 berarti tidak sama. Titik D tidak dilalui grafik Y sama dengan Fx. Untuk E 2, min 14 ini 2, min 14. F2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 min 4 sama dengan 8 ditambah 10 min 4 sama dengan 14 ya. Diperoleh YE tidak sama dengan FXE. Ini berarti ini 14, ini min 14 jelas tidak sama ya. Berarti titik E tidak dilalui grafik Y sama dengan Fx. Untuk F2, 14 berarti F2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 min 4 sama dengan 8 ditambah 10 min 4 sama dengan 14. Diperoleh YF sama dengan FXF ya, 14 sama. Berarti titik F dilalui grafik Y sama dengan Fx. Jadi grafik fungsi kuadrat Y Fx kuadrat sama dengan 2x plus 5x min 4 melalui titik min 1, min 7, 0, min 4, dan 2,14. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 22. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min 2 kali x plus 2 kuadrat ditambah 3 memotong sumbu y di titik. Ingat, jika memotong sumbu y, maka yang 0 x-nya ya. Penyelesaiannya, grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0, ini patokannya ya anak-anak. Jika memotong sumbu y yang 0 itu x-nya, jika memotong sumbu x yang 0 y-nya, begitu sebaliknya ya. Nilai fungsi y sama dengan fx, di x sama dengan 0 ada y sama dengan f0, kita ganti x-nya dengan 0. Sehingga f0 sama dengan min 2 kali 0 ditambah 2 kuadrat ditambah 3 sama dengan min 8 ditambah 3 sama dengan min 5. Jadi grafik memotong sumbu y di titik 0, min 5 sehingga jawabannya yang B.
Selanjutnya nomor 23. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 7x plus 8 memotong sumbu x di titik. Nah, ini memotong sumbu di x. Jika memotong di sumbu x, maka yang 0 itu y-nya atau fx-nya. Penyelesaiannya, grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka min x kuadrat plus 7x plus 8 sama dengan 0. Sehingga jika difaktorkan, min x min 1 kali x min 8 sama dengan 0. Min x min 1 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 8. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 8,0. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 24, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 7x min 4 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat per 7x min 4 memiliki nilai a sama dengan min 1, b sama dengan 7, dan c sama dengan min 4. Persamaan sumbu simetrinya yaitu x sama dengan min b per 2a sama dengan min 7 per 2 kali min 1 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Jadi persamaan sumbu simetri grafik adalah x sama dengan 3,5 sehingga jawabannya yang D. Nomor 25, koordinat titik puncak grafik fungsi fx sama dengan min 3x plus 12x min 5 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, koordinat titik puncak fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah xp, yp, dengan xp sama dengan min b per 2a dan yp sama dengan fxp. Fungsi kuadrat fx sama dengan min 3x kuadrat plus 12x min 5 memiliki nilai a sama dengan min 3, b sama dengan 12, dan c sama dengan min 5. Absis titik puncak yaitu xp sama dengan min b per 2a sama dengan min 12 per 2 kali min 3 sama dengan min 12 per min 6 sama dengan 2. Nah, 2-nya ini kita substitusikan ke fx-nya ini ya. Ordinat titik puncak yaitu yp sama dengan fxp sama dengan f2 sama dengan min 3 kali 2 kuadrat ditambah 12 kali 2 min 5. Sama dengan min 12 ditambah 24 min 5 sama dengan 7. Jadi koordinat titik puncak grafik adalah 2,7 sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 26. Perhatikan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berikut. Pernyataan berikut yang benar tentang grafik di atas adalah titik-titik. Penyelesaiannya, grafik terbuka ke atas sehingga nilai A lebih dari 0. Titik balik xp, yp berada di kiri sumbu y. Ya, ini di kiri sumbu y ya. Sehingga xp kurang dari 0. xp sama dengan min b per 2a, maka b sama dengan min 2a xp. Untuk A lebih dari 0 dan XP kurang dari 0, diperoleh AXP kurang dari 0. Sehingga min 2 AXP lebih dari 0. Diketahui B-nya kan min 2 AXP ya, sehingga B-nya lebih dari 0 atau positif. Grafik memotong sumbu Y positif ya, ini kan sumbu Y-nya positif yang dipotong, sehingga ini dapat disimpulkan C lebih dari 0. Grafik tidak memotong sumbu X sehingga nilai D diskriminannya kurang dari 0. Dengan demikian grafik memiliki nilai A lebih dari 0, B kurang lebih dari 0, C lebih dari 0, dan D kurang dari 0. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 27, persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 1,7 dan melalui titik 0,5 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, langkah 1 menentukan persamaan Y sama dengan fx secara umum. Grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak 1,7 sehingga diperoleh persamaan grafik secara umum. Y sama dengan fx sama dengan A, ini rumusnya ya. A kali x min xp kuadrat ditambah yp sama dengan A kali x min 1 kuadrat ditambah 7 sama dengan A kali x min 1 kuadrat ditambah 7. Ini satu kali saja menulisnya ya. Ini tidak usah ditulis.
Langkah kedua, menentukan nilai A. Grafik melalui titik 0,5, maka YA sama dengan Fxa. YA sama dengan Fxa, YA sama dengan A kali XA min 1 kuadrat ditambah 7. YA-nya ada 5 ya ini. 5 sama dengan A kali 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah 7. 5 sama dengan A. A ya kan 0 dikurangi 1, min 1, min 1 dikuadratkan 1. A kali 1 tetap A. A sama dengan ya 5 dikurangi 7 ya 7-nya pindah ke kiri sehingga min 2. Diperoleh nilai A sama dengan min 2. Langkah ketiga, mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan Y sama dengan Fx secara umum. Substitusikan nilai A sama dengan min 2 ke persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min 1 kuadrat ditambah 7, sehingga diperoleh Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min 1 kuadrat ditambah 7. Fx sama dengan min 2, ya A-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 kali X min 1 kuadrat ditambah 7. Fx sama dengan min 2 kali, nah ini kita jabarkan menggunakan rumus A min B kuadrat ya, sehingga diperoleh X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 7. Ini kita kalikan menggunakan sifat distributif, min 2 kali X kuadrat min 2X kuadrat, min 2 kali min 2X 4X, min 2 kali 1 adalah min 2 kali 1 itu min 2 ya, min 2 ditambah 7 berarti 5. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 28. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan F melalui titik 01, 14, 21. Bersama grafik fungsi Y sama dengan F adalah titik-titik penyelesaiannya. Langkah pertama, menentukan persamaan Y sama dengan F secara umum. Bentuk umum bersama grafik fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah kedua, menentukan nilai A, B, dan C. Grafik melalui titik A 0,1, B 1,4, dan C 2,1. Maka YA sama dengan Fxa, YB sama dengan Fxb, dan YC sama dengan Fxc. Sehingga diperoleh YA sama dengan Fxa, maka YA sama dengan AXA kuadrat ditambah BXA ditambah C ya. Kita substitusikan titik 0,1 ini. 1 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Sehingga C sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. YB sama dengan Fxb. YB sama dengan AXB kuadrat ditambah BXB ditambah C. Titik ini ya 1,4 ini berarti YB-nya 4. A sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. 4 sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini persamaan yang kedua. YC sama dengan Fxc. YC sama dengan AXC kuadrat ditambah BXC ditambah C. Ini titik yang 2,1 ini kita masukkan ya. 1 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C. 1 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Ini persamaan yang ketiga. Substitusikan nilai C sama dengan 1 ke dalam persamaan 2 sehingga diperoleh A ditambah B ditambah C sama dengan 4. Maka A ditambah B ditambah 1 sama dengan 4. A ditambah B sama dengan 3 ya. Ini satunya pindah ke kanan jadinya min 1. 4 kurangi 1, 3. A sama dengan B-nya pindah ke kanan ya. Jadi 3 min B. Ini persamaan yang keempat. Substitusikan nilai C sama dengan 1 dan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Ini persamaan 3-nya. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 1. 4 kali A-nya diganti dengan 3 min B. Berarti 4 kali 3 min B ditambah 2B. C-nya diganti 1 plus 1 sama dengan 1. 12 ya, 4 kali 3 12, 4 kali min B min 4B ditambah 2B plus 1 sama dengan 1. Min 4B ditambah 2B adalah min 2B. Ini 12 ditambah 1, 13 ya. 13 pindah ke kanan jadinya min 13. 1 dikurangi min 13 jadinya min 12. Maka B min 12 dibagi min 2 hasilnya 6. Substitusikan nilai B sama dengan 6 ke dalam persamaan 4 sehingga diperoleh persamaan 4-nya yang ini ya. Nilai A sama dengan min 3, B sama dengan 6, dan C sama dengan 1. Langkah ketiga, mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan Y sama dengan Fx secara umum.
Substitusikan nilai A sama dengan min 3, B sama dengan 6, dan C sama dengan 1. Kebersamaan fungsi kuadrat y fx ini bentuk umumnya ya ax kuadrat plus bx plus c, sehingga diperoleh y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a nya kita ganti min 3x kuadrat plus 6x plus 1. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 29, perhatikan gambar berikut ini ada grafik ya, terbuka ke bawah. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar tersebut ada titik-titik. Penyelesaiannya dari gambar terlihat grafik menyinggung sumbu X di titik 4,0 ya, ini 4,0 serta melalui titik ini 6,-2. Langkah pertama menentukan persamaan Y sama dengan fx secara umum. Grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik A 4,0 sehingga diperoleh persamaan grafik secara umum ya. Ini rumusnya jika menyinggung sumbu X. Y sama dengan fx sama dengan A kali X min XA kuadrat sama dengan A kali X min 4 kuadrat ya. Ini X-nya kan 4. Langkah kedua menentukan nilai A. Grafik melalui titik B 6,-2 maka YB sama dengan fxB. Sehingga YB sama dengan fxB, YB sama dengan A kali XB min 4 kuadrat. YB-nya kita ganti dengan min 2 sama dengan A kali 6 min 4 kuadrat. Min 2 sama dengan 6 dikurangi 4 itu adalah 2, 2 kuadrat 4, A kali 4 berarti 4A. Berarti A-nya yaitu min 2 dibagi 4 adalah min setengah. Diperoleh nilai A sama dengan min setengah. Langkah ketiga, mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan Y sama dengan fx secara umum. Substitusikan nilai A sama dengan min setengah ke persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan A kali X min 4 kuadrat, sehingga diperoleh Y sama dengan fx sama dengan A kali X min 4 kuadrat sama dengan min setengah ya, A-nya kita ganti dengan min setengah. X min 4-nya kita jabarkan menggunakan A min B kuadrat ya, rumusnya berarti X kuadrat min 8X plus 16. Sama dengan ini min setengah kali X kuadrat min setengah X kuadrat, min setengah kali min 8X plus 4X, min setengah kali plus 16 min 8, sehingga jawabannya yang D. Untuk nomor 30, soal terakhir dari pilihan ganda, seorang pemain basket melempar bola ke ring. Tinggi bola setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan min T kuadrat plus 3T plus 2 dalam meter. Tinggi maksimum yang dicapai bola adalah titik-titik. Penyelesaiannya, HT sama dengan min T kuadrat plus 3T plus 2 merupakan fungsi kuadrat yang memiliki nilai A sama dengan min 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Hx memiliki titik balik maksimum, sehingga waktu yang diperlukan bola mencapai tinggi maksimum sama dengan absis. Titik balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Ht. Misalkan titik balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Hx ada P, H. Maka P ya, P ini adalah sumbu simetri ya. Min B per 2A sama dengan min 3 per 2 kali min 1 sama dengan 3 per 2. Tinggi maksimum yang dicapai bola ya 3 per 2 ini kita masukkan ke HT-nya ini ya. Q sama dengan HT, T-nya kita ganti dengan 3 per 2 sama dengan min 1 kali 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kali 3 per 2 ditambah 2. Sama dengan min 9 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 2. Sama dengan kita samakan menyebutnya semua menjadi 4. Min 9 per 4 ditambah 18 per 4 ditambah 8 per 4. Sama dengan 17 per 4 dibuat pecahan campuran ya. 17 bagi 4 ada 4, sisa 1 per 4. Sehingga jawabannya yang D. Demikian pembahasan soal asesmen tengah semester pilihan ganda nomor 11 sampai 30. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.